7 cara beberes kolong dapur sempit biar rapi dan estetik ala Jepang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Setiap pagi, dapur selalu jadi tempat pertama kita berdiri. Sambil setengah sadar dan setengah pasrah. Niatnya cuma bikin minum hangat, tapi mata langsung diserang pemandangan kolong dapur yang isinya lebih padat dari jadwal arisan. Pintu lemari dibuka sedikit saja sudah deg-degan karena takut ada panci jatuh nyapa kaki. Dan di situ kita sadar, hidup sebagai ibu itu bukan soal kuat angkat galon, tapi kuat menahan emosi. Lihat dapur sendiri. Masalahnya kolong dapur ini sering kita anggap remeh. Padahal dia pusat kekacauan kecil yang efeknya kemana-mana. Dari masak, jadi malas, nyari barang, jadi drama, sampai mood pagi, langsung turun tanpa aba-aba. Kita sering nyalahin dapur yang sempit. Padahal kalau ditanya jujur, kolongnya itu lebih kelelahan. Karena menampung barang yang bahkan kita sudah lupa fungsinya, ini bukan soal rapi atau estetik doang, tapi soal kewarasan sebelum jam 9 pagi. Makanya materi ini penting banget, karena beberes kolong dapur itu bukan proyek dekorasi, tapi bentuk kasih sayang paling sederhana ke diri sendiri. Rumah ala Jepang itu bukan sihir. Bukan juga mahal, cuma cara berpikir yang bikin hidup lebih ringan. Dan kalau bagian dapur yang paling tersembunyi saja bisa rapi dan lega, bayangin betapa damainya hati kita. Setidaknya sampai cucian piring berikutnya datang tanpa undangan. Cara pertama itu dimulai dari jujur sama diri sendiri. Ini bagian yang kelihatannya sepele tapi paling nyentil hati. Karena kita sering bilang barang ini masih kepakai. Padahal terakhir dipakai itu entah kapan. Panci yang katanya buat hajatan besar. Padahal hajatan terakhir sebelum pandemi. Plastik belanja yang disimpan rapi karena merasa suatu hari pasti berguna. Padahal jumlahnya sudah kayak koleksi nasional. Orang Jepang mengajarkan kalau setiap barang yang kita simpan harus punya alasan yang jelas hari ini, bukan kenangan masa lalu. Dan lucunya, waktu kita benar-benar jujur, biasanya kita sadar yang bikin berat itu bukan barangnya, tapi rasa nggak enakan sama diri sendiri. Karena dulu belinya mahal, atau dulu dikasih orang, padahal kolong dapur bukan museum sejarah kehidupan rumah tangga kita. Cara kedua adalah mengeluarkan semua isi kolong dapur tanpa kecuali. Ini momen paling dramatis, karena dapur bisa berubah kayak kapal pecah. Tapi justru di situ letak keajaibannya. Waktu semua barang keluar, kita baru sadar. Ternyata rumah kita bukan sempit, tapi terlalu ramah menerima barang. Contoh paling sering itu ketemu 3 saringan teh dengan ukuran mirip, tapi semuanya tetap disimpan. Karena merasa beda tipis itu sayang dibuang. Atau nemu rice cooker rusak yang disimpan. Karena niatnya mau dibenerin, tapi niat itu sudah pindah rumah, entah kemana. Orang Jepang percaya beres itu harus rela berantakan sebentar, karena hidup juga gitu. Nggak ada rapi tanpa capek dulu. Cara ketiga, fokus ke membersihkan kolong dapur sebelum barang dimasukkan kembali. Ini kelihatan kayak kerja tambahan. Padahal efeknya luar biasa ke mental. Kolong dapur yang dilap bersih itu bikin kita mikir 2 kali sebelum masukin barang sembarangan lagi. Contoh nyatanya waktu kolong dapur masih kotor, kita cenderung mikir, nanti juga kotor lagi, jadi masukin aja. Tapi begitu bersih rasanya sayang kalau berantakan. Ini mirip kayak habis ngepel lantai, terus ada yang mau masuk pakai sandal dan kita refleks teriak bukan karena galak, tapi karena hati sudah terlanjur sayang sama kebersihan. Cara keempat adalah mengelompokkan barang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan ukuran atau asal-muasal. Ini sering kebalik di rumah kita, karena yang penting muat dulu, urusan fungsi belakangan. Padahal
Contoh paling logis itu alat masak seharusnya kumpul sama alat masak, bukan dipisah. Hanya karena beda tinggi. Orang Jepang menyimpan barang sesuai aktivitas tuh, supaya waktu masak nggak perlu buka tutup lemari berkali-kali. Bayangin, lagi buru-buru masak, tapi harus bongkar kolong dapur, cuma buat cari satu tutup panci yang entah nyasar kemana. Itu bukan dapur yang salah, tapi sistemnya yang bikin emosi. Cara kelima menggunakan wadah yang sederhana dan seragam, ini bukan soal estetik doang, tapi soal ketenangan mata dan otak. Waktu wadah bentuk dan warnanya beda-beda, otak kita kerja ekstra cuman buat nerima visualnya. Contoh paling sering itu stok mie instan yang disimpan di plastik warna-warni hasil belanjaan. Begitu dipindah ke wadah yang sama, mendadak kelihatan lebih sedikit, padahal jumlahnya sama. Ini trik psikologis ala Jepang yang jujur aja bikin kita ngerasa lebih mampu mengontrol rumah, walaupun kenyataannya belanja tetap jalan terus. Cara keenam, menyimpan barang sesuai seberapa sering dipakai. Ini logika sederhana tapi sering dilanggar karena kita males mikir di awal dan akhirnya capek tiap hari. Contoh realnya alat yang dipakai tiap pagi seperti wajan dan spatula malah ditaruh di belakang, sementara cetakan kue yang dipakai setahun sekali nongkrong manis di depan. Orang Jepang menata dapur mengikuti alur gerak tubuh supaya energi nggak habis buat hal sepele. Karena capek itu bukan cuma dari kerja berat, tapi dari hal kecil yang diulang tiap hari tanpa sadar. Cara ketujuh adalah menyisakan ruang kosong di kolong dapur. Dan ini bagian yang paling bikin dada sesak buat kita. Yang punya prinsip, selagi muat, kenapa enggak? Padahal ruang kosong itu bukan pemborosan, tapi cadangan napas. Contoh nyatanya waktu belanja bulanan datang, kita nggak langsung stres, mikir ini taruh di mana. Orang Jepang percaya, ruang kosong itu penting supaya rumah bisa hidup dan fleksibel. Dan jujur aja Bu, waktu kolong dapur ada ruang kosong rasanya kayak buka dompet dan masih ada sisa padahal gajian masih lama. Hati langsung lebih ringan tanpa tahu kenapa. Bu Ibu, beberes kolong dapur itu ternyata bukan soal plastik, panci, atau rak semata, tapi soal hati yang minta diajak rapi juga. Karena aneh ya, kita rajin ngerapiin hidup orang lain, tapi giliran ruang kecil di rumah sendiri malah jadi tempat numpuk stres. Dan kolong dapur itu sering jadi saksi bisu betapa sabarnya kita menahan capek sambil senyum ke keluarga. Kadang kita mikir hidup berantakan karena nasib. Padahal cuma karena sendok nyempil sama panci dan botol kosong yang katanya masih kepake suatu hari nanti. Lalu kita heran kenapa buka lemari rasanya kayak buka ujian hidup. Padahal kalau dipikir lagi, ruang kosong itu bukan tanda kekurangan tapi tanda kita sudah berani melepas. Dan itu lumayan dewasa untuk ukuran ibu rumah tangga yang tiap hari multitasking tanpa tepuk tangan. Jadi pelan-pelan saja Bu, rapikan yang kecil dulu. Karena dari kolong dapur yang lebih lega bisa lahir napas yang lebih panjang, senyum yang lebih ringan, dan semangat baru untuk bilang hari ini capek tapi aku mampu, dan besok kalau berantakan lagi ya dirapiin lagi. Karena hidup bukan soal rapi terus, tapi soal mau bangkit, beresin, dan ketawa dikit sambil bilang, ya sudah jalanin saja. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.